Shin Tae-yong seperti habis manis sepah dibuang. Respon putra Shin Tae-yong ke PSSI, kalian akan menyesal. Van Gaal dikabarkan bakal jadi direktur teknik timnas Indonesia. Pro dan kontra netizen soal rumor Patrick Kluivert jadi pelatih timnas Indonesia, perjudian besar, karir melatihnya tidak spesial. Halo football lovers, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian selalu jadi yang pertama tahu kabar terbaru dari dunia sepak bola dari kami. Terima kasih. PSSI resmi memutus kerjasama dengan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Pengumuman mengejutkan ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta Senin 6 Januari 2025. Shin Tae-yong yang menerima pemberitaan tersebut melalui manajer timnas Indonesia yaitu Sumarji. Pak Sumarji sudah bertemu Coach STY tadi pagi dan Coach STY juga sudah menerima surat penyuratnya. Nanti ada proses berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir, ujar Erick dalam jumpa pers di kantor PSSI pada Senin 6 Januari 2025. Meski kontribusinya diakui luar biasa, seperti mengangkat peringkat FIFA dari 174 ke 127 dunia, tidak hanya itu, pelatih asal Korea Selatan itu berhasil mengantarkan timnas lolos ke 16 besar Piala Asia untuk pertama kalinya dalam sejarah. STY juga membawa timnas Indonesia U23 jadi semifinalis Piala Asia 2024. Bahkan lewat asuhannya, timnas nyaris menembus Olimpiade hingga akhirnya terjegal dari Guinea dalam babak akhir playoff. STY juga mampu meloloskan Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Garuda saat ini bercokol di posisi ketiga grup C dengan 6 poin, masih terbuka peluang untuk lolos ke Piala Dunia. Erick mengungkapkan STY diberhentikan berdasarkan evaluasi dari federasi. Salah satu faktornya adalah performa timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Juru taktik asal Korea Selatan itu gagal membawa Garuda Muda ke semifinal atau lolos dari fase grup. Keputusan ini memicu reaksi publik, terutama karena kontrak STY sejatinya berlaku hingga 2027. Erick Thohir menegaskan perubahan ini dilakukan demi pengembangan strategi dan komunikasi yang lebih baik untuk timnas. Sementara itu, putranya yaitu Shin Jae-won tidak terima dengan keputusan tersebut. Keputusan PSSI memecat Shin Tae-yong yang membuat heboh penggemar timnas Indonesia bukan apa-apa. STY sesungguhnya mampu membawa Republik Indonesia berbicara banyak di level Asia. Shin Jae-won bereaksi keras atas keputusan PSSI memecat STY. Dia meluapkan emosinya atas pemecatan ayahnya sebagai pelatih timnas Indonesia. Dia sudah membawa Indonesia ke tahap seperti ini dan begini cara kalian memperlakukannya. Kerja bagus PSSI, kalian semua akan menyesali keputusan ini, sindir Shin Jae-won lewat akun @shin_jaewon77. Shin Jae-won turut meluapkan emosinya dalam unggahan di Instastory. Pemain Seongnam FC itu mengingatkan kembali jasa ayahnya buat timnas Indonesia selama 5 tahun. Dia sudah menaikkan peringkat FIFA hingga 50 tingkat selama 5 tahun. Kami ada di posisi ketiga kualifikasi Piala Dunia dan kami dipecat, tulis Shin Jae-won. Anda telah melalui hari-hari berat sejauh ini. Ayah sudah melakukan yang terbaik buat Indonesia. Keluarga saya semua tahu itu, ujarnya. Reaksi keras ini mencerminkan kekecewaan besar atas keputusan yang dianggap tidak adil oleh banyak penggemar. Berita pemecatan Shin Tae-yong oleh PSSI tidak hanya menghebohkan Indonesia, tetapi juga negara tetangga seperti Malaysia. Media seperti Stadium Astro dan Makan Bola menyoroti keputusan ini dengan tajuk besar. Mereka mengulas kontribusi STY yang sukses membawa Indonesia ke babak sistem gugur Piala Asia untuk pertama kalinya dan memastikan tiket ke Piala Asia 2027. STY juga memimpin timnas di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Makan Bola bahkan menyoroti bahwa Indonesia di bawah asuhan STY kini bersiap menghadapi Australia pada laga lanjutan Maret 2025. Meski kontrak STY baru berakhir 2027, keputusan PSSI memutus kerjasama ini dianggap mengejutkan dan menuai perdebatan. Setelah
hubungan kerjanya diputus, namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa pemutusan kontrak Shin Tae-yong bukanlah bentuk habis manis sepah dibuang. Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, komunikasi yang lebih baik, dan implementasi program yang lebih baik untuk Timnas Indonesia, ujarnya. Pak Sumarji juga sudah bertemu Coach Shin Tae-yong tadi pagi dan Coach Shin sudah menerima surat menyuratnya. Nanti ada proses berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir, jelasnya. Dalam konferensi pers, Erick menjelaskan bahwa dinamika internal termasuk kebutuhan strategi baru dan komunikasi yang lebih efektif menjadi alasan keputusan ini. Rumor konflik antara pemain dan pelatih tidak dibahas secara detail, tetapi Erick menyampaikan apresiasi atas kontribusi besar STY dalam mengangkat prestasi Timnas Indonesia. Dinamikanya ini kompleks sudah sejak sebelum hadapi Cina. Kalau saja itu ketika kita ambil keputusan tergesa-gesa, kurang baik juga. Waktu yang terbaik ya hari ini, kita punya waktu hampir 2,5 bulan untuk kelanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, paparnya. Memang muncul rumor soal perpecahan di tubuh Timnas Indonesia dan hubungan kurang baik beberapa pemain dengan Shin Tae-yong. Akan tetapi, Erick Thohir ogah membahas rumor-rumor itu dan menyampaikan rasa terima kasih kepada STY yang sudah membawa skuad Garuda terbang tinggi. Erick juga menekankan pentingnya harmoni antara pelatih dan pemain untuk menciptakan tim yang kompetitif. Timnas ini milik Indonesia, bukan milik federasi atau individu, ujarnya. PSSI kini fokus mempersiapkan tim untuk laga berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu, beberapa pemain Timnas Indonesia turut menyampaikan simpati atas pemecatan PSSI. Salah satunya datang dari kiper Timnas Indonesia, yaitu Martin Paes yang merespons pemecatan Shin Tae-yong oleh PSSI. Martin Paes memberikan penghormatan kepada Shin Tae-yong usai pemecatannya. Melalui Instastory, Paes menulis, "Kamsahamnida Coach, rayakan momen-momen yang sudah kita buat dan sejarah yang kita ukir sepanjang beberapa bulan terakhir," tulis Paes dalam unggahan di Instastory. "Mari percaya proses dan tetap yakin. Sampai jumpa di Maret," pungkasnya. Ia juga mengapresiasi perjalanan STY bersama Timnas, termasuk membawa Garuda ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia dan mengukir sejarah di Piala Asia. Tidak hanya kiper Timnas Indonesia, Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes turut mengucapkan salam perpisahan kepada Shin Tae-yong setelah pelatih asal Korea Selatan itu resmi berpisah dengan PSSI. Dalam unggahan emosional di media sosial, Back Venezia ini menyampaikan rasa terima kasihnya kepada STY atas pencapaian besar yang diraih bersama. "Coach, terima kasih atas kenangan yang kita buat bersama Timnas. Kita menulis sejarah bersama dan saya menghargai setiap momen yang kita lewati. Meski ini dunia yang keras, saya percaya federasi akan selalu mengambil keputusan berdasarkan apa yang terbaik untuk negara. Mari kita semua bersatu dan berjuang untuk mimpi kita. Kita Garuda," tulis Jay Itzes. Meski memahami keputusan sulit dari PSSI, Bang Jay menegaskan pentingnya tetap bersatu untuk mengejar mimpi bersama. Isu Patrick Kluivert menjadi pelatih baru Timnas Indonesia semakin menguat. Pakar transfer Fabrizio Romano yang punya informasi terpercaya. Here we go. Pakar transfer Fabrizio Romano turut melihat rumor tersebut. Fabrizio dapat informasi terpercaya kalau Patrick Kluivert bakal segera jadi pelatih Timnas Indonesia. Ia menyebut bahwa kesepakatan telah tercapai. Patrick Kluivert akan menandatangani kontrak sebagai pelatih kepala Indonesia. Kesepakatan telah tercapai. Kontraknya 2 tahun ditambah opsi 2 tahun. Presentasi akan dilakukan pada tanggal 12 Januari di Indonesia, ujar Romano di sosial media pribadinya. Patrick Kluivert, mantan striker Timnas Belanda, punya rekam jejak sebagai asisten pelatih Timnas Belanda dan Akademi Barcelona. Pengalamannya sebagai pelatih Curacao dan klub Turki menambah nilai plus untuk membimbing Garuda ke level yang lebih tinggi. Tidak hanya itu, Louis van Gaal juga dilaporkan segera menuju Indonesia. Ia disebut-sebut akan bergabung sebagai Direktur Teknik Timnas Indonesia, mendampingi Patrick Kluivert sebagai pelatih. Media Spanyol Marca melaporkan bahwa Van Gaal akan mengisi posisi strategis untuk membangun fondasi Timnas.
Kerjasama Kluivert dan Van Gaal sudah teruji di Ajax Amsterdam, Barcelona, dan timnas Belanda, termasuk membawa Oranje meraih posisi ketiga Piala Dunia 2014. Jika resmi, duet ini bisa membawa pendekatan baru yang modern bagi Indonesia. Van Gaal memiliki karir cemerlang melatih tim-tim besar seperti Bayern Munich dan Ajax. Selain Ajax, Eze Alkmaar, dan timnas Belanda, ia juga pernah melatih Bayern Munich dan Real Madrid. Dengan pengalaman ini, ia diharapkan mampu menyusun program jangka panjang untuk membangun Garuda yang lebih tangguh. Teka-teki sosok pelatih baru timnas Indonesia untuk menggantikan Shin Tae-yong makin terang benderang. Rumor Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia menuai berbagai reaksi dari netizen. Beberapa pihak menyebutnya sebagai perjudian besar karena rekam jejak karir Kluivert dianggap tidak spesial. Pakar transfer Fabrizio Romano memastikan bahwa Kluivert telah menaikkan kontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan. Target utamanya adalah membawa Indonesia lolos Piala Dunia, tulis Romano. Di sisi lain, netizen skeptis soal pengalaman Kluivert. Dia hebat sebagai pemain, tapi karir melatihnya biasa saja, tulis seorang pengguna media sosial. Namun ada juga yang optimis dengan kehadiran mantan striker Barcelona ini, mengingat visinya di lapangan dan potensi membangun tim. Bagaimana reaksi netizen soal Patrick Kluivert akan jadi pelatih timnas Indonesia? Berikut beberapa di antaranya. Kita tinggalkan sejenak untuk berita pemecatan Shin Tae-yong. Kita akan beralih ke berita salah satu calon pemain timnas Indonesia yang dirumorkan akan dinaturalisasi. Nama Mitchell Bakker menjadi perbincangan hangat penggemar sepak bola tanah air pekan lalu. Pemain yang saat ini membela klub Prancis Lille disebut-sebut punya darah keturunan Indonesia. Media Belanda Algemeen Dagblad menyebut Mitchell Bakker lagi dibujuk PSSI untuk memperkuat Indonesia. Bakker diklaim dapat dinaturalisasi karena kakeknya berasal dari Maluku. Sementara itu PSSI mengakui proses naturalisasi bek Lille Mitchell Bakker tidak mudah. Meski memiliki darah Indonesia dari kakeknya asal Maluku, dokumentasi yang dibutuhkan belum ditemukan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut regulasi FIFA sebagai kendala utama. Untuk Bakker, kita sudah cek agak sulit karena bukan sesuai dengan regulasi FIFA, yaitu ibu bapak atau kakek neneknya. Kita masih mencari suratnya, tapi belum menemukan surat dia qualified sesuai aturan FIFA. Maunya sih bisa dinaturalisasi Bakker. Bagus tingginya 189 cm, bisa main midfield juga, jelasnya. Dan kata Erick Thohir dalam konferensi pers PSSI Senin 6 Januari 2025 siang. Nama Bakker menarik perhatian setelah sukses meraih trofi Liga Eropa bersama Atlanta tahun lalu. Meski peluangnya kecil, PSSI terus berusaha agar pemain berpengalaman di klub besar seperti Ajax dan PSG ini bisa memperkuat timnas Garuda.